Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas tragedi kelam supporter Indonesia. Nah, bagaimana kok bisa tragedi kelam supporter Indonesia? Oke, kita saksikan saja bersama. Ya, tragedi kelam, berarti tragedi paling bisa dikatakan ini menyedihkan ya, ataupun ya tidak patut ditiru atau miris sekali ya. Tragedi seperti ini saya harapkan tidak akan terulang lagi dalam sejarah sepak bola Indonesia. Bahkan ini harus terakhir kalinya dan satu-satunya. Tragedi ini merenggang 11 nyawa supporter Indonesia pada saat itu. Nah, siapa supporternya? Nah, kita akan bahas dan akan kita kulik kenapa kok bisa meregang 11 nyawa pada saat itu ya. Ya, kita menelisik sejarah, kita flashback ke era dulu-dulu. Era dulu itu rivalitas itu bukan Persija Persib, bukan Arema Persebaya, itu bukan. Nah, rivalitas itu ada PSMS Medan dan Persib Bandung, ada PSIS Semarang dan Persebaya. Woi, kali ini kita akan membahas PSIS Semarang dan Persebaya yang saat itu sedang berrivalitas ya. Nah, kedua klub ini dipertemukan di partai final pada saat itu tahun 99, 1 April tahun 99, tepatnya 21 tahun yang lalu. Kita akan cerita tragedi 21 tahun yang lalu. Tragedi ini meregang 11 nyawa supporter PSIS Semarang yang pada saat itu melakukan AW GBK. Ini menurut pendapatmu gimana, Cuk? 11 orang tewas, Cuk. Ya, miris sekali ya. Emang dulu kan memang daya tarik Persebaya versus PSIS luar biasa. Ini kan malah dijuluki El Clasico Indonesia ya, pertandingan paling klasik ya, karena memang dua tim yang sering juara di era perserikatan dan mereka dipertemukan di Ligina atau Liga Indonesia. Liga Indonesia itu adalah penggabungan antara Perserikatan dan Galatama. Perserikatan dan Galatama itu digabungkan pada tahun 1994 itu oleh Ketua PSSI waktu itu, karena memang Galatama bubar, banyak yang bangkrut karena juga bandar judi, dan supporter banyak yang lebih pro dengan Perserikatan karena membawa embel-embel dan intensitas kedaerahan. Nah, makanya dari itu kan mungkin dari PSSI sendiri kan penggabungan Galatama dan Perserikatan itu sebenarnya untuk menambah atmosfer sepak bola Indonesia, walaupun akhirnya ya terjadi berantakan sistem lah. Nah, itu kan Persebaya. Kita kembali ke Persebaya dan PSIS. Nah, Persebaya PSIS ini kan juga tahun 99 sangat luar biasa ya. Mungkin kalau dibilang untuk saat ini itu Persija Persib. Nah, atmosfernya seperti Persija Persib ya, menjadi headline media waktu itu ya. Karena memang andalan PSIS saat itu juga luar biasa, Tugio. Mereka punya legenda bernama Tugio. Ya, menurut saksi sejarah, yaitu para sejarah yang ikut AW pada saat itu, PSIS ini dulu bukan supporternya itu bukan Panser Biru ataupun Snack, tetapi masih menjadi Yayasan Mahesa Jenar ya pada saat itu. Nah, tanggal 31 Maret supporter PSIS Semarang ini memberangkatkan diri atau AW ke Gelora Bung Karno ya pada saat itu, yang partai finalnya digelar di sana. Nah, ada yang naik bis, ada yang naik kereta. Nah, menurut saksi sejarah, awal mula terjadi meninggalnya supporter PSIS ini yang pertama di atas kereta ya. Dulu kalau away itu pasti di atas kereta, tapi sekarang sudah nggak ada ya. Adegan tersebut sangat berbahaya sekali. Nah, satu orang supporter PSIS Semarang pada saat itu terkena kabel listrik yang menyebabkan meninggalnya supporter PSIS Semarang. Nah, dan pada akhirnya yang ikut AW di sana saat itu sudah sampai di stasiun Jakarta. Nah, yang naik kereta itu dijemput oleh Makobrimob untuk dibawa ke stadion GBK yang pada saat itu finalnya di GBK. Nah, kecurigaan mulai muncul pada supporter PSIS Semarang yang pada saat itu dibawa Makobrimob. Kenapa dibawa ke arah menjauh dari stadion GBK ya, bukan mengarah ke stadion GBK lagi. Nah, supporter PSIS yang dibawa truk pada saat itu, truk Makobrimob itu marah, lalu membakar 3 truk yang saat itu mengangkut supporter PSIS Semarang ini. Ya mungkin saya tahu sih,
Ini saya analisis sendiri, mungkin penyebabnya ya karena memang kedua supporter ini berrivalitas ya. Pada saat itu pihak keamanan tidak mau ambil resiko ketika kedua supporter ini bertemu. Nah, ketika bertemu nanti daripada menjadi korban jiwa ataupun terjadi bentrokan yang tidak diinginkan, mending salah satu pihak dari supporter dibawa ke tempat lain terlebih dahulu daripada bertemu di lingkup stadion. Kemungkinan sih analisis saya seperti itu. Nah, tetapi supporter PSIS Semarang yang pada saat itu kroso intinya wah aku ini digawa ning ndi ora arah ning GBK. Wah, itu turun di jalan dan akhirnya membakar 3 truk pada saat itu. Dan setelah kejadian tersebut, supporter PSIS itu berlari-larian ke arah stasiun lagi, mau ke arah GBK. Nah, ketika berlari di gang, menurut saksi yang menjadi AWS pada saat itu lari di gang terus tersambar kereta listrik yang pada saat itu menimbulkan 10 korban dari supporter PSIS Semarang ini. Nah, ini menurut pendapatmu gimana, Cuk? Nonton bola tapi pulang wah kayak gini, ini sangat miris sekali ya ini. Ya karena saking semangatnya mendukung PSIS untuk menjadi juara, ya akhirnya nyawa menjadi taruhannya ya. Ya memang sangat miris ya ketika mempertaruhkan nyawa hanya demi sepak bola. Ini kan sebenarnya ya juga tidak boleh dicontoh untuk supporter generasi sekarang ya. Bola itu ya kita cinta dengan klub, tapi ya jangan sampai melupakan logika. Logika itu ya berpikir jernih lah, mendukung itu ya senormalnya saja. Misalnya kalau memang dilarang dari pihak kepolisian ya jangan. Kita kan sering mendapatkan berita nekat away, apalagi ke kandang rival, sudah dilarang kepolisian tapi nekat, akhirnya pulang-pulang tidak nama. Itu kan juga sangat miris ya. Ya kejadian supporter PSIS dulu itu menjadi pelajaran bagi supporter PSIS generasi sekarang dan supporter Indonesia. Jangan sampai kita itu melumpuhkan logika demi klub. Nah, kasihan orang tua. Orang tua itu lebih menunggu kalian di rumah. Jangan sampai ya kayak gitulah. Ya, kejadian tersebut sering disebut oleh supporter PSIS Semarang kejadian Lenteng Agung yang menelan 11 korban jiwa pada saat itu. Nah, setelah menunggu 3 hari di Jakarta, supporter PSIS Semarang ini tidak ada kabar finalnya itu gimana, bagaimana kelanjutannya. Akhirnya final tersebut dipindahkan venue-nya di Manado, bukan di Jakarta. Nah, untuk menghindari terjadinya bentrokan kedua supporter antara Persebaya dan PSIS ini, pihak kepolisian memulangkan supporter Persebaya ini lewat jalur laut dan supporter PSIS dipulangkan lewat jalur darat pada saat itu ya. Nah, pada akhirnya tim PSIS Semarang sendiri meraih kemenangan yaitu gol tunggal melalui Maradona dari Purwodadi, yaitu Tugio, legenda dari PSIS Semarang. Nah, kemenangan PSIS ini dibayar sangat mahal sekali ya pada saat itu, dengan antusiasme supporter yang pada saat itu tinggi sekali. Supporter juga fanatisme juga tinggi sekali. Kemenangan tersebut itu dibayar sangat mahal dengan 11 nyawa pada saat itu ya sepak bola. Inilah sepak bola Indonesia. Semoga kejadian-kejadian tersebut itu tidak terulang kembali di masa yang akan mendatang ataupun di masa yang akan datang ya. Nah, saya harapkan supporter Indonesia itu bisa berpikir dewasa lah, ataupun ketika dilarang, ya bener kata si Cuk tadi, ketika dilarang oleh pihak kepolisian atau aparatur keamanan untuk tidak away itu ya nggak usah nekat lah, nggak usah foto-foto di stadion. Wah aku kilo away, baca kok nek mulai gue ganti jeneng kan malah repot toh. Berarti kan orang tua menunggu di rumah. Ketika kalian itu away, pastikan kalian itu izin sama orang tua terlebih dahulu, ataupun izin sama orang-orang terdekat terlebih dahulu gitu loh. Maksudnya kalau udah dapet izin ya monggo silahkan away, kalau nggak dapet izin ya jangan nekat away, karena away itu resikonya sangat besar sekali untuk para supporter ya. Memang ya saya memaklumi sih kalau away itu memang gimana ya,
pengalamannya itu sangat bagus, banyak cerita lah pasti. Kalau ketika away itu, supporter away itu pasti banyak cerita, tetapi jangan nekat. Intinya seperti itu. Nah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.